Halo, selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi bersama Bu Ella. Ya, jadi hari ini Bu Ella akan pimpin devosi ya. Oke, nah sebelum itu Bu Ella harap ya anak-anak saat berdevosi, anak-anak bisa duduk tenang ya. Duduk tenang, mendengarkan dengan baik ya. Jadi jangan ada yang sambil tidur-tiduran ya. Jangan ada yang sambil main-main ya. Karena kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Oke, ya. Tapi sebelum kita devosi, ya kita mau berdoa dulu ya. Oke, gimana cara sikap doa yang baik? Lipat tangannya, oke. Lalu tutup mata. Nah, Ibu Ella mau anak-anak ikut Ibu Ella berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sekarang kami mau berdevosi. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat devosi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, anak-anak hari ini kita mau berdevosi tentang Allah mengumpulkan umatnya. Allah mengumpulkan umatnya. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 8 ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai 8. Nah, bagi anak-anak yang sudah bisa baca ya, boleh baca di rumah ya. Nah, khususnya bagi anak-anak yang punya Alkitab ya. Nah, tapi Bu Ella saat ini tidak akan bacakan semua ya. Tapi Bu tenang saja ya, Bu Ella akan ceritakan seperti apa sih kisah atau seperti apa sih firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 8. Nah, jadi dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 8 ya, ini bercerita tentang seorang gembala yang baik. Ya, kalian tahu nggak gembala itu siapa? Oke, nah biasanya ya kalau kita tahu kalau gembala itu biasanya adalah orang-orang yang suka di padang rumput ya, atau enggak di ladang. Nah, gembala ya. Jadi gembala itu orang yang misalnya punya domba ya. Jadi setiap hari dia kasih makan ya, dia pelihara, dia mandikan ya. Jadi dia sangat mengasihi dombanya atau peliharaannya. Ya, itu seorang gembala kalau kita tahu ya, kalau kita kenal. Nah, Bu Ella punya satu video ya, Bu Ella mau tunjukkan ya. Jadi dalam video ini kita mau lihat ada seorang gembala ya yang akan memanggil domba-dombanya ya. Tapi ada orang yang bukan gembala ya. Terus domba-dombanya itu nggak mau dengerin si orang-orang yang bukan gembala itu ya. Jadi si domba-domba itu ya hanya mau mendengarkan orang yang menjadi gembala yang selama ini menjaga dia ya. Jadi mari kita simak video ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika.
Ayo. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still high five. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Oke, ya, menarik nggak? Iya, benar ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau misalnya domba itu, ya, domba itu kenal sama suara orang yang selama ini menjaga dia, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang selama ini nggak menjaga dia, ya dia nggak bakalan dengar, ya. Jadi domba-domba itu hanya patuh, ya, hanya mendengarkan gembala yang menjaga dia, ya. Nah, tapi kalian tahu nggak? Ada loh satu gembala yang sangat baik, ya, lebih baik dari orang tua, lebih baik dari guru, lebih baik dari Bu Ella. Ada satu pribadi, satu orang. Kalian tahu nggak? Ya, siapa ya dia gembala yang baik? Nah, tadi dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan kalau akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, kira-kira siapa ya? Siapa ya gembala yang baik? Ada yang bisa tebak nggak? Benar sekali ya. Jadi satu-satunya gembala yang sangat baik, ya, itu adalah siapa? Adalah Yesus Kristus, ya. Yesus, ya. Jadi Yesus itu adalah gembala yang sangat baik, ya. Jadi dia sangat mengasihi domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Domba-dombanya adalah setiap orang yang percaya kepada dia. Ya, jadi kalau anak-anak percaya sama Yesus, berarti anak-anak adalah domba-domba dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang apa? Yang memelihara kita sampai saat ini, ya, sampai saat ini. Nah, kenapa kita bisa bilang kalau Yesus itu gembala kita yang baik? Kenapa? Anak-anak tahu nggak kenapa Yesus itu sebagai gembala yang baik? Karena satu, ya, Yesus pasti mengenal kita semua. Iyalah, orang Dia yang ciptakan kita, pasti Dia mengenal kita. Iya nggak? Nah, kemudian yang kedua, ya, karena Yesus rela mengorbankan nyawanya bagi kita yang percaya pada Dia. Ya, jadi Yesus itu sampai rela mati di kayu salib. Ya, jadi Dia gembala kita yang sangat baik, yang sangat mengasihi, ya, yang mau rela mati, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kemudian yang ketiga, ya, karena Yesus menuntun dan mengasihi kita. Ya, itulah mengapa kita bilang kalau Yesus adalah gembala kita. Iya. Jadi anak-anak, kalau Yesus adalah gembala kita, pertanyaannya, ya, Bu Ella tanyakan ya. Anak-anak dengar suara Tuhan nggak? Ya. Atau anak-anak mau nggak dengar suara Tuhan? Ya. Anak-anak tahu nggak kalau Tuhan itu sungguh mengasihi anak-anak? Ya, atau anak-anak malah seperti domba yang tidak mau dengar-dengaran, ya, atau anak-anak seperti domba yang mau cari jalan sendiri, yang nggak mau diatur, yang nggak mau dengar-dengaran, yang nggak mau dengar perintah orang tua, yang mau melawan orang tua, atau yang mau melawan guru, ya.
Anak-anak mau jadi domba-domba yang baik atau jadi domba-domba yang tidak dengar-dengaran? Ya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Supaya kita jadi anak yang dengar-dengaran? Nah, kalian tahu nggak kalau lagi berdoa itu artinya kita lagi ngomong sama Tuhan. Ya, kita lagi ngobrol sama Tuhan. Jadi anak-anak kalau mau dengar suara Tuhan, ya, anak-anak harus rajin berdoa. Karena doa itu kita bisa bicara sama Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, gimana ya caranya biar aku bisa dengar suara Tuhan? Ya. Jadi sebenarnya kalian bisa dengar suara Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya. Kalian tahu nggak Alkitab ini adalah suara Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian baca Alkitab, itu kalian sedang baca tentang Tuhan. Jadi Tuhan lagi ngobrol kepada kalian, lagi ngomong ke kalian, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Ya, makanya ya kalau kalian mau dengar suara Tuhan, harus rajin berdoa, kemudian harus rajin baca Alkitab. Ya, makanya setiap hari kita ada devosi supaya tiap hari kalian bisa dengar suara Tuhan. Nah, oke. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar bahwa gembala kita, gembala yang baik itu adalah Tuhan ya. Tuhan dan kita adalah domba-domba dari Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan pelihara, yang Tuhan kasihi. Ya, Allah mengumpulkan umatnya. Allah mengumpulkan kita, anak-anaknya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Jadi, kiranya melalui devosi hari ini, anak-anak bisa menjadi domba-domba yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Ya, oke. Sekian devosi hari ini. Ya, untuk menutupnya, mari kita berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini sudah devosi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami mau menjadi anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan yang setia dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah. Memberi hidup baru, Kau telah selalu